Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali masalah pembagian polinomial. Di sini ada tujuan pembelajarannya, nanti kalian bisa baca sendiri di modul yang sudah Pak share di grup WA masing-masing kelas. Kemudian ada uraian materi. Kita langsung saja ke pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat ditinjau sebagai pembagian bilangan bulat. Nah, perhatikan pembagian bilangan bulat berikut. Kalau kalian perhatikan, misalnya 257 dibagi 3, gitu ya. 257 adalah bilangan yang dibagi. Ini adalah pembagi. 85 ada hasil bagi. Ini adalah sisa. Nah, ingat ya. Artinya, bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi, ya, pembagi, dikali dengan hasil bagi, ditambah sisa. Jadi rumusnya, bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jelas? Jelas. Misalnya saja, yang paling gampang, misalnya 30 ya. Nah, 30 dibagi 2. Itu ya. 30 bagi 2 kan 15. Sehingga di sini 30 ya. 30. Sehingga kalau dikurang sisa 0. Nah, artinya kalau di sini sama aja dia. Berarti 30 sama dengan pembagi 2 dikali dengan hasil bagi ditambah 0. Dan itu sama artinya. Nah, yang ini diartikan sebagai pembagi yang habis dibagi. Kalau yang ini tidak habis dibagi, karena punya sisa. Tapi pada intinya sama saja. Kita lanjutkan. Nah, untuk pembagi itu, untuk bilangan yang dibagi itu nanti dinotasikan dengan fx atau fungsi. Pembagi itu adalah px, hasil bagi itu adalah hx hasil, sisa adalah sx plus sx. Nah, perhatikan ini. Proses pembagian suku banyak atau polinomial dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu bersusun, dan yang kedua yaitu cara sintetik atau cara Horner. Baik, kita langsung saja ke contoh. Misalnya, ini ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13 dikurang 8 dibagi x min 4. Nah, kemudian nyatakan fx dalam bentuk yang tadi. Hasil yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisanya dengan cara bersusun atau dengan cara Horner. Nah, kita perhatikan. Yang mau dibagi yang mana? Ini kan 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x dikurang 8. Pembaginya mana? X min 4. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bagaimana cara membagi bentuk fungsi? Nah, pertama, kamu lihat 3x pangkat 3. Ya. Di sini kan x. Agar dia jadi x pangkat 3, berarti yang ini harus dikali dengan x pangkat 2 dong. Nah, karena x pangkat 2 dikali x itu sama dengan x pangkat 3. Ini ya, kalau x dikali x pangkat 2 itu sama dengan x pangkatnya kan 1 di sini. Kalau perkalian maka pangkatnya ditambah. Maka sama dengan x pangkat 3, gitu ya. Oh, berarti di sini x pangkat 3. Nah, ini x pangkat 3, ini ya. Nah, x pangkat 2 di sini. Nah, sekarang 3. Karena 3 kali 1 kan 3, berarti 3x pangkat 2. Nah, begitu. Dah, untuk yang pertama ini langsung 3x pangkat 2 dikali x ya 3x pangkat 3, kemudian 3x pangkat 2 dikalikan min 4 menjadi min 12x. Dah, dikurang kemudian. Kita lanjutkan. Setelah itu,
Setelah itu kita kurang, yang ini kan habis nih, habis. Tinggal min 7. Min 7x pangkat 2 dikurang min 12x berarti sama saja dengan min 7. Min 7 ini ya. Min 7 dikurang dengan min 12 gitu ya. Nah, ini kan jadi plus nih. Jadi plus berarti min 7 ditambah 12. Min 7 tambah 12 berapa? 5. Oke, 5 ya. Dah. Berarti di sini 5x pangkat 2. Nah, gitu. 5x pangkat 2, yang ini turunkan aja nih. Min 13x dikurangkan tidak ada nih, berarti 0 nih. Turun aja. Min 13x, turun. Dah, sekarang perhatikan kembali yang ini. Nah, 5x pangkat 2. Udah, berarti yang ini kan tetap x. Berarti sini 5x dong. Karena 5x dikali x itu adalah 5x pangkat 2. Nah, sehingga di sini tulis 5x pangkat 2. Udah, setelah itu ini kalikan ke sini. Nah, jadi 5x kali min 4 itu min 20x. Udah dikurang. Dan ini juga habis. Sekarang min 13 x. Nah, dikurang berarti plus ya. Plus 20x. Berarti sisanya jadi 7x ya, 7x dikurang. Nah, 8 ini di mana? Yang ini kan masih ini. Ini sudah turun, sudah. Yang ini turun kan. Nah, min 8. Udah, 7x min 8. Sekarang 7x lagi nih, 7x. Lihat di sini. X, berarti sini plus tuh 7. Karena 7 kali x itu 7x. Harus sama ya. 7 kali min 4 min 28. Dan ini juga habis. Nah, sisanya min 8 ditambah 28 berarti 20. Oh, berarti ada sisa nih. Sisanya 20. Sehingga kita tinggal masukkan. Yang dibagi tadi mana? Ini. Dah, saya sama dengan pembaginya mana? Pembaginya kan ini. Ini pembagi. Nih, pembagi udah. Kemudian hasil baginya mana? Hasil bagi kan yang di atas. Nah, ini. Udah ada juga ya. Kemudian ditambah dengan sisa. Sisa mana? Yang di bawah nih, 20. Udah, selesai deh. Nah, itu. Bagaimana dengan cara Horner? Kalau dengan cara Horner, kamu urutkan dulu dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Lihat soal. Soalnya sudah terurut ya. 3x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 dikurang 13x min 8. Jadi harus terurut dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi andai di sini misalnya 3x. 3x saja ditambah gitu ya, ditambah 7x pangkat 3. Nah, gitu ya. Berarti ini harus urutkan dulu. Disusun dulu sehingga terurut dari yang terbesar sampai terkecil. Harus berurut. Kemudian, kalian ambil koefisien. Lihat di sini. X pangkat 3 yang tertinggi. Koefisien berapa? 3. Tulis sini 3. Setelah itu min 7, min 13, min 8. Ini adalah pangkat 3, ini adalah pangkat 2, ini adalah pangkat 1 dan ini konstan. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya yang ini nggak ada? Gitu ya. Nah, langsung ke konstanta. Oh, berarti yang di sini harus ditulis juga 0. Gitu ya. Jadi nggak boleh dikosongkan, harus ditulis 0. Jadi harus memang terurut apabila dia tidak ada. Gitu. Nah, sekarang lihat. Ini di mana Pak ini? 4. Nah, 4 itu maksudnya di sini. X min 4 kan itu adalah pembagi. X min 4 itu kalau dibuat sama dengan, berarti X sama dengan 4 dong. Nah, berarti X sama dengan 4 itu 4 nilainya. Jadi kalau sini plus, di sini min. Kalau di sini min, di sini plus. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. 3 tadi, turunkan sini, 3. Kemudian kalikan ke sini. Jadi 12. Nah, gitu. Kemudian min 7 ditambah. Nah, untuk ini harus positif ya. Jadi bukan seperti yang di atas tadi, ini harus selalu positif. Jadi bukan kayak eliminasi. Kalau eliminasi kan berubah-ubah, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau di Horner, ini pasti positif. Ini selalu positif. Gitu ya. 3 kali 4, dah 12. Min 7 ditambah 12, 5. Dah, kemudian kalikan lagi ke sini. Nah,
5 kali 4, 20. Taruh sini. Min 13 ditambah 20, 7. Kemudian kalikan lagi ke sini. 7 kali 4, 28. Min 8 tambah 28 ya 20. Nah, gitu. Dah. Nah, inilah hasil. Yang inilah nanti yang kita hasil baginya. Yang ini adalah sisa. Jadi yang akhir ini adalah sisa. Nah, terus bagaimana cara menyusunnya gitu ya. Nah, sekarang pangkat tertinggi tadi kan 3x pangkat 3. Oh, berarti ini nanti jadi x pangkat 2. Karena menurun 1. Kalau sini 4, berarti sini 3. Nah, lihat di sini. Ini kan 3. Berarti di sini 3x pangkat 2. Karena sini nilainya positif, berarti plus nih. Plus. Nah, plus. Lihat. 5. Berarti ini 5 nih. Nah, 5 ya. 5. Ini x, berarti pangkatnya menurun 1. Jadi x saja. X pangkat 1. Udah. Kemudian ini apa? Nah, ini plus 7. Nah, karena kan di bawah x pangkat 1 kan x pangkat 0. X pangkat 0 itu, x pangkat 0, x pangkat 0 ini adalah 1. Nah, gitu ya. Ini 7 kali 1. Nah, gitu. Jadi, bentuk hasil baginya adalah 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Jadi sama. Nah, sekarang pembagian suku banyak oleh bentuk linier. Nah, gimana nih? Rumusnya adalah fx sama dengan h dikurang k dikali hx ditambah s. Kita langsung ke contoh. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx berikut. Nah, ini sudah terurut ya. 4, pangkat 4, 3, 2, 1, dan konstan. Dibagi 3x plus 1, kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan ax plus b dikali hx plus s dengan cara bersusun dan Horner. Baik, seperti tadi, tetap kita buat seperti biasa. Ini adalah yang dibagi, ini adalah ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi. Caranya sama, karena ini 3x pangkat 4, pasti sini x pangkat 3, selalu. Jadi kalau di sini x pangkat 5, sini x pangkat 4. Jadi selalu berkurang 1. Nah, untuk koefisiennya sendiri, untuk koefisiennya 3 ini, kamu perhatikan sini. Ini 3. 3 kali berapa yang 3? Ya kali 1, berarti 1x pangkat 3. Sebab x pangkat 3 dikali 3x, maka 3x pangkat 4. Nah, yang ini harus sama. Agar dia hilang, dicoret. Setelah itu, sama seperti tadi, tinggal mengkalikan saja. Terus, sehingga dapatlah ada sisa nih. Sisanya bentuk pecahan campuran 1/3. Nah, sekarang gini. Dari hasil pembagian secara bersusun, diperoleh hasil baginya adalah hasil bagi ini ya. Yang di atas, ini hasil bagi. Nah, sisanya ini. Nah, sekarang, sehingga kita masukkan ke rumus. Nah, fx sama dengan 3x plus 1. Nah, ini dari mana, Pak? Oke, nah, lihat lagi. Ini dari soal, yaitu pembagi. Nah, ingat ya rumusnya. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Dah. Oke, paham? Paham ya? Jadi gampang aja. Jadi bentuknya sama saja dengan yang tadi. Kalau dengan cara Horner itu juga sama. Nah, dengan cara Horner juga sama. Seperti tadi. Nah, dari dua contoh di atas, pembagian suku banyak fx oleh bentuk linear x min k atau ax plus b dapat disimpulkan bahwa derajat hasil bagi hx maksimum 1 lebih kecil dari derajat suku banyak. Derajat sisa maksimum 1 lebih kecil daripada derajat pembaginya. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau pembagian suku banyak oleh bentuknya kuadrat? Nah, sama aja. Ini adalah bentuk pembagi, ini adalah hasil bagi, dan ini adalah sisa. Ingat. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, sekarang begini. Yang jelas, yang namanya suku banyak, yang mau dibagi, pangkatnya, derajatnya harus lebih tinggi dibanding yang pembagi. Jadi nggak boleh balik. Kalau nggak balik nggak bisa dia. Jadi yang ini,
yang dibagi ini harus lebih besar, lebih tinggi dibanding pembaginya. Sistemnya sama, X pangkat 4. Oke, X pangkat 4 ini X pangkat 2. Oke lah, X pangkat berapa yang hasilnya X pangkat 4? Ya udah, berarti X pangkat 2 dong. Ini tinggal kalikan ini agar dia sama. Ini nih, lihat sama. Udah, coret. Karena koefisien 1 jadi tidak berpengaruh. Begitu seterusnya. X pangkat 2 dikurang X dikali X. Ini kali ini. Min X pangkat 3. Ini kali ini. Min 6X pangkat 2. Dan ini kurang. Ini cara bersusun ya. Cara bersusun berkurang. Sama aja seperti tadi. Tapi bentuk sisanya ini biasanya kalau bentuk yang kuadrat itu bersisa bentuk AX. Nah, bentuknya AX plus B. Nah, gitu. Jadi bukan bentuk bilangan saja, tapi dia memiliki variabel atau bentuknya persamaan. Contoh berikutnya, ini X pangkat 2 sama aja ya. Sama seperti tadi, tidak ada beda. Skema Horner juga sama. Kalau skema Horner itu sama saja. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini ada namanya skema Horner-Kino. Kalau skema Horner saja itu sama. Nah, kalau pakai skema Horner, kita perhatikan dulu skema Horner. Ya. Untuk fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x minus 1 oleh. Nah, oleh. Berarti bagi ya. Nah, sekarang kamu perhatikan koefisien masing-masing. Pangkat 4 ini berapa? 1. Nah, x pangkat 3 ada nggak di soal? Nggak ada ya. Nggak ada di sini. Karena si langsung x pangkat 2. Oh, berarti x pangkat 3-nya 0. Nah, maka di sini tulis 0. 0. Harus berurut. Ini x pangkat 4, ini x pangkat 3, yang ini min 3 nih ngambil sini. Nah, ini ada pangkat 2, pangkat 1-nya ada, ini konstanta ada. Oke, baik. Nah, sekarang dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Kalau tadi kan gampang nih. Kalau cuma gini doang, 4 gitu ya. Udah, ini sama dengan 0 aja, udah gampang nih. Dapat x sama dengan 4 gitu ya. Itu kalau bentuk linear. Tapi kalau bentuknya ini kuadrat, ini kan bentuknya kuadrat nih. Nah, berarti kita apa? Kita faktorkan. Faktorkan dulu. Sehingga kalau kita faktorkan bentuknya begini kan. X pangkat 2 dikurang X min 2, berarti faktornya ini. Ini faktor. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi cara faktorkan gimana. Maka yang pertama yang kita ambil adalah, yang pertama nih, ini. X ya, X min 2 itu kan sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Pertama 2 dulu, ini 2. Nah, itu 2. Dah, langkahnya sama. 1, kalikan ini, kemudian tambahkan. Ingat ya, di sini selalu tambah. 2, 4, sini ya, min 3 ditambah 4, dan seterusnya. Sampai ini ada sisa pertama. Nah, hasil ini tadi, ya, kita turunkan lagi. Nah, tapi untuk berikutnya adalah min 1. Sebab ngambilnya di sini. Kan ada 2 nih. Berarti ini X sama dengan min 1. Jadi ada 2 tahapan. Gitu. Dah, sama seperti yang di atas tadi. 1 turunkan 1, ini min 1. Jadi min 1, 2 ditambah. Ingat, ini selalu positif. Terus, gitu. Dah, sekarang kita lihat hasilnya. Perhatikan kembali, ini 110 ya. 110 koefisien hasil baginya. 110. Nah, 110 berarti ini. Hasil baginya adalah X pangkat 2 tambah X tambah 0. Karena 0. Lihat lagi ke atas. Ini 0. Berarti ini X saja. Ini berarti X pangkat 2. Nah, gitu ya. Sisa pertama ada 7, sisa kedua adalah 4. Dah, untuk sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan S2X dikurang K1 tambah S1. Nah, ini rumus. Kalau bentuknya bentuk kuadrat. Jadi S2-nya itu 4. Perhatikan lagi.
ya. Sisa keduanya, maksud S4 itu, S2 itu 4, itu sisa keduanya 4, X dikurang K1. Nah, K1 itu, lihat lagi ke atas. Nah, ini S2, S1, sisa pertama, sisa kedua maksudnya, K1, K1 tuh yang ini. 2. Nah, 2 ya, itu K1. Perhatikan lagi, di modulnya juga bisa kalian lihat kembali, tambah S1 atau ditambah sisa pertama. Udah, berarti 4X min 1, itu sisanya. Jadi hasil bagi dari HX sama dengan X pangkat 2 tambah X, dan sisa pembagiannya adalah 4X min 1. Gitu. Baik, untuk skema Horner-Kino. Nah, skema Horner-Kino, kamu perhatikan kembali di sini. Nah, ini ada bintang-bintang nih ya. Nah, sekarang perhatikan. 1, 0, min 3, 2, min 1, itu sama. Sama ya? Oke, sama. Sekarang, ini 2 dan 1. Nah, gitu. 2 dan 1. Jadi, dia harus 2 dan 1 ini harus dipositifkan semua. 1, 1 ya. Kemudian 1 kali 1 kan 1. 0 tambah 1, 1. 1, ini maksudnya. 1 dikali 1 ya 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Min 3 tambah 2 ditambah 1, 0. Gitu ya. Nah, kemudian sini langsung 2, 0. 4. Kemudian ini 0. Ini nggak ada, ini min 1. Tuh. Jadi ini min 1. Ini adalah sisanya. Nah, lihat keterangannya. Baris 2, kolom paling kiri. Mana baris 2 kolom paling kiri? Baris 2 kolom paling kiri. Baris 2, 1, 2. Ini ya. Ini lihat. Baris 2 kolom paling kiri adalah min 2 per 1 sama dengan 2. Kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2 tidak diproses dan diberi tanda bintang. Itu ya. Jadi untuk kolom 1 dan kolom 2 ini, yang ini itu tidak diproses dengan tanda bintang. Baris ketiga paling kiri, lihat min 1 bagi 1, 1. Nah, gitu ya. Kolom 1 dan kolom 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan kolom 5 tidak diproses dan diberi tanda bintang. Paham? Jadi yang ini memang tidak diproses. Itu cara Horner-Kino. Jadi tinggal yang mana? Tinggal yang ini aja. Ini 1 ngambil sini, yang ini tidak diproses. 1 ngambil sini, 1. 0 tambah 1 ya 1 ya. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Nah, gitu. Paham? 0 kan? Nah. Kemudian, untuk yang ini bukan perkalian ya. 0 kan harusnya 0, 0. Tapi dia ngambilnya 2 dan 0. Gitu. Jadi yang ini batasnya ya 2, turunkan 2, ngambil yang ini, dan ini adalah 0, ngambil dari ini, karena ini 0 kali 2 kali 1 kan 0. Nah, gitu. Hasilnya sama. Nah, baik, saya akan lebih jelaskan lebih lanjut di video berikutnya tentang skema Horner-Kino. Baik, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan langsung ke chat messenger kita atau melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.